Ada Alil. Oke. Pak Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati orang tua kami, pemimpin Desa Manggalan Baru yang memiliki visi misi yang jelas, Bapak Yusri Erwin. Yang kami hormati Sekretaris Desa beserta seluruh jajaran Kaur dan Kasih. Seterusnya yang kami hormati tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak Ibu, Amak Johaya yang berkesempatan hadir Aiko meninggalkan kewajiban sebagai ibu, meninggalkan kewajiban sebagai istri, dan mungkin ada yang meninggalkan kewajiban sebagai karyawan untuk apa? Memenuhi undangan. Jadi yang mau terangkan dulu, tentu sebelum berpanjang lebar aku nak perkenalkan diri dulu, supaya kita jangan ada prasangka praduga yang tidak benar. Next slide. Nah di situ aku tampilkan kenapa aku bisa berkapasitas menjadi seorang anggota Komsaen. Karena sebelumnya berseliweran informasi, bertebaran fitnah, bertebaran opini bahwasanya Nusirwan itu tidak bisa mewakili anggota Komsaen karena beliau adalah karyawan PDB 5. Hingga detik itu aku belum melihat undang-undang ataupun aturan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Komsaen yang menyatakan bahwasanya seorang karyawan, pegawai maupun swasta tidak berhak menjadi anggota Komsaen. Perjalanannya kenapa aku bisa menjadi anggota Komsaen dan percaya diri untuk menjadi perwakilan anggota, adanya surat hibah dari almarhumah mertua perempuan ambo, Ibu Hajah Yulinat, kepada yang meninggal, lalu meninggalkan 5 orang anak. Nah istri yang itu yang nomor rompe mama. Ya. Jadi yang ompe orang lain kakaknya begitu, adiknya seorang membuat hibah kepada Rukia istri yang itu. Kenapa kok ambo yang datang? Beliau memberikan kuasa untuk kepengurusan Komsaen. Dan di situ ada surat hibah dan surat kuasa. Nah, Iko yang dipermainkan oleh Anthony Hamzah untuk melemahkan mulut ambo supaya jangan berbicara. Iko yang dilemahkan oleh kepengurusan supaya jangan terbuka apa yang tersembunyi ini tuh. Kok nggak untuk menjelubek? Mohon maaf. Next slide. Nah, itu data-data kakak, kopi KTP dan ke seluruh data itu sudah memasukkan ke Komsaen. Tetapi alhamdulillah 2 kali yang memasukkan, 2 kali ditolak, tidak bisa tanpa alasan yang jelas. Next. Jadi ayah ama, bapak-bapak, abang-abang, saudara kami yang kami hormati, sedikit kami mengulas dari mana titik startnya kok, maka sampai kita pada hari kok. Pada tanggal 17 Mei 2021 yang lalu, ambo sebagai perwakilan anggota yang diberikan kuasa oleh istri ambo sebagai penerima hibah dari keluarga besar, menyampaikan sebuah surat permintaan erat. Karena seyogyanya rapat anggota tahunan itu wajib diadakan 1 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau larat namanya Bapak Ibu, rapat anggota tahunan itu sekali setahun. Jadi beliau-beliau yang berkuasa kini itu nak mengerapel menjadi 2 tahun. Maka rat itu berubah menjadi RADT, rapat anggota 2 tahunan. Di dalam undang-undang dan ADRT tidak luar bang tuh. Yang ada rapat anggota luar biasa. Nah suwe ambo itu, suwe ambo itu ambo tembuskan kepada seluruh bagian yang terkait dengan Komsaen. Siapa itu? Badan pengawas. Siapa lain? Kepala dinas.
Perdagangan, Koperasi dan Lembaga Kampar, IPP BDP Limo sebagai mitra, kemudian UPK kecamatan. Lalu kita sampaikan kepada kepala desa sebagai pembina di desa dan kepada anggota petani. Nah, itu konsep yang sudah membuat Ambo sampaikanlah kepada kepengurusan Kopsaem. Apa yang terjadi? Antoni Hamzah dengan bangganya menyatakan kepada anggota bahwasanya satu, Nusirwan bukan anggota Kopsaem, melainkan karyawan PT PN 5 yang tidak ada kaitannya dengan Kopsaem dan tidak bisa mewakili anggota Kopsaem. Satu. Kemudian yang kedua, pengurus Kopsaem tetap berupaya melaksanakan tugas yang dipercayakan. Ambo nak membuka dari kepala dinas menyatakan bahwasanya jam 8 pagi Suwe Ambo minta rat masuk ke dinas, jam 2 boleh masuk Suwe Antoni meminta rat. Bukti wujud ketakutan kepengurusan bahwasanya telah lalai mengadakan LPG. Yang kan minta mak dari pengurusan kau laporan pertanggungjawabannya mak. Jadi Ambo meracik rat kau meminta LPG kau balahin ke mana-mana. Basoku yang bawa orang BDP Limo, basoku yang bawa tidak bisa mewakili. Padahal minta rat kewajiban ini. Hak kita nak tentu nak ada kita bapa buat yang turun dari batang, bapa pimpinan kita peroleh ke bulan. Nah, meminta itu berarti loman. Kemudian dia sampaikan pelaksanaan rat tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan rat tahun 2009 boleh, tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat izin dari pemerintah. Sebanyak koperasi, mohon maaf, Ambo bukan nak membanggakan diri, Ambo ketua koperasi karyawan BDP Limo. 2009 kalau boleh kami rat, seluruh KUD yang ada di Panjajo itu rat, seluruh koperasi yang ada di PTP Limo rat, mengumpulkan anggota Limoati yang mati tujuan tukang tidak ada masalah 2009 boleh. Tetapi dengan sistem prokes, tak pernah pemerintah melarang, tetapi menyatakan sikap tidak mendapat izin dari pemerintah. Nah, itu catatan penting. Kemudian di situ disampaikan, alhamdulillah pengurus juga telah melaksanakan audit keuangan dengan opini WTP. Audit keuangan eksternal itu memang sebuah kewajiban, tetapi bukan sebuah jaminan. Ya, standar audit itu adalah badan pengawas sebagai orang yang kita percaya. Sampai detik itu kita belum melihat etikat baik dari badan pengawas melaporkan laporannya kepada kita. Betul. Nah, latar hukumnya di dalam, latar samo di dalam. Itu yang kita minta, Pak. Bukan audit keuangan yang di luar itu, Pak. Nah, kenapa begitu yakin kita? Sampai beliau katakan bahwasanya next. Dan itu jawaban Ambo. Jawaban Ambo kepada media. Berselang waktu kemudian, next week, kolu foto ganteng wong tontang di media. Apa nyenyo media itu terbongkar. Kopsaem Pangkalan Baru tegaskan Nusirwan bukan anggota koperasi. Yo terkenal mus ketek aja. Umat Ambo menengok, orang tua menengok, keluarga menengok. Masuk orang mana awak ya? Apa kamu gentar untuk itu? Alhamdulillah ya tidak dong. Ambo kirim hak jawab Ambo. Next. Ambo kirim hak jawab Ambo. Lagi alhamdulillah nak lo tampil di media tadi loh. Entah dia tidak ada foto seganteng yang tadi ada. Tapi tidak ada Ambo nak memberikan somasi kepada media. Karena kita hargai teman-teman media itu punya undang-undang tersendiri. Ya? Jadi saya Ambo sampaikan harga Ambo secara media saja lewat WhatsApp. Alhamdulillah yang punya WhatsApp tahu, yang tidak punya media ya kasih mendengar seliweran tadi informasi. Nah, teks. Beranjak balik Pak, berikhtiar balik tuh kami. Tanggal 3 Juni, babuek lo suwe balik. Dek suwe pertama tadi tidak dianggap di dalam. Babuek lo suwe namanya minta rapat anggota luar biasa tadi. Gitu. Iko model suwe sama Pak, penulisannya suwe beda. Tapi alasannya diperkuat.
Di Undang-Undang Nomor 7 boleh tahun 2002 boleh, berhak anggota minta RALB dengan syarat 1/5 dari jumlah anggota. Jumlah anggota yang tercatat di KM itu ada 2, 85 dengan 997. Amba ambil 997 untuk jago-jago, lawan aku solo mah. Oh, tambah SMA ya. Nah, amba ambil next 997 kali 1/5 atau 20%. Dapatlah angka 199. Tak lupa pun naik buat video. Sengaja kok. Baca 199. Aduh, mau nak naikkan ni. Tak boleh lemak lah 199. Betul kalau lebih pun ni doktor. Iko lah bukti tanda tangan. Iko pak. Dapat ada yang dapat di Kojai, ada yang bersuruh di Kokun, ada yang bertemu di jalan. Tidak banyak yang tidak seketik itu yang menolak. Ada yang mengabaikan. Alhamdulillah, tembus pak. Penanya asli yang ada di dalam ruangan ini kok. Ada nak mau di dalam hati kok. Aku minta terima kasih yang besar-besarnya pada hidupmu. Next. Wah, tanggal 3 Juni lo baca terpusat kepada kepala dinas saya. Langsung bersobot dengan kepala dinas. Bidang tinggi mantan pacar kamu tadi, yang lagi paso tadi. Supaya kepala dinas jadi untuk pengurus pemikiran ada lisannya diwakili dalam bawa yang makin paso. Aku hanya kepada kami, pelaksanaan rapat anggota dapat digelar dengan beberapa cara. Kampar Siak Hulu itu zona merah, betul zona merah. Tetapi ada ompek pilihan, menunggu zona hijau, memakai sistem perwakilan, pakai Zoom meeting, pakai video nak sambil mau ngirim lagu bisa menang, nak perlu baju ancak, bisa durat tuh. Kemudian yang terakhir secara tertulis, ada yang dia kontennya. Padahal dinas malah mengarahkan itu. Sampailah zona merah tadi lah hijau gini Pak Wali tadi. Bosan. Elok minta dah jo. Koge minta bertambah menjadi yang melawan awak. Ampun ya mas. Aku dari dinas koperasi menyatukan tentang surat tadi. Kemudian aku dari Seda Bupati sampai tanggal 7 lagi. Tak boleh untuk tau. Nak boleh nanti lo. Nak kalau PDAU Basunat aja boleh. Kemudian perkumpulan beberapa cara ada diadukan sampai tanggal 7 Juni. Seda Bupati. Artinya tanggal 8 itu tidak loh, itu perpanjangan mau sampai kok. Pun tidak erat. Itu dari Pak Camat. Pak Camat disuratinya kok saya minta izin keramaian. Itu hargai menurut. Lah minta izin keramaian ya kemarin. Aku ini Camat, tidak boleh orang. Ini masalah zona merah, tanggal dulu Pak. Mana kalau mau Camat mau izin? Itu loh, tetapi Camat juga memberi petunjuk sesuai dengan dinas tadi. Ompek cawo. Kalau tidak menunggu zona hijau, kita Google Meeting, kita secara tertulis, atau secara apa boleh? Ada ompek cawo. Secara ada dijalankan aja. Nah, ikut tahu yang kita lihat di kita. Next week. Tentu kami sebagai masyarakat, KTP Makalan Baru, sebagai masyarakat tentu menghimbau. Nah, beliau menghimbau kami datang ke kantor desa. Nah, lo kepala desa itu berkilo-kilo nak menghimbau. Nah, kami ni datang ke beliau, tetangga tak boleh. Akhirnya nak lombok dah. Akhirnya beliau, akhirnya pakai desa. Basamu kami di kantor desa, kayak mengadu, kayak induk. Nah, respon beliau oke, next. Dibuat undangan beliau. Diundanglah sama ayah-ayah itu. Termasuklah kita yang ada di sekolah diundang untuk uang ayah itu. Aku pelesetan dari pengurus ini tuh. Masuk rapi kok Pak Wali rapi ilegal. Kepala desa kepada warga mengundang mengadu mah. Itu namanya pikul. Kok preman lah menjadi pengurus di balai desa.
Jadi jangan kita sampai terprovokasi ya. Kita fokuskan kepada apa petunjuk dari desa sebagai pembina, apa petunjuk dari dinas koperasi sebagai pembina. Itu jelas sopan akan kita tumpangi. Kalau kita jawabkan tadi loh, apunya tak mau berat. Next dulu. Mak. Tapi yang mohon jangan dengan motor nak mak. KPT nanti pakainya. Next dulu. Setiap bulan gua mak. 20 juta. Apa nanti pakai dia tuh? Itu dia yang mau minta aran tuh kita minta aran. Induk pengurus itu, sadarnya nak memakai PT itu lah izin dulu kan punya. Siapa punya kau bunuh? Lah itu sih benar awali. Anak jo ayah lah nak punya kau bunuh. Minta izinnya dulu di ratu. Bapak ibu, kita besok mau beli eskavator ya. Iya jawab kamu. Apa boleh? Nggak apa boleh dulu mau minta lah. Aku tidak dibuat lah, next. Kau guna wakini mah. Nak disobui aku provokator silakan. Ike aduh ya. Aku tim petani sampai kau mak. Next. Apa kan kita lakukan lah, apa kan kita lakukan itu balik kepada kita. Apa yang kita kami sampaikan balik kepada anggota. Dan kau yang bumi itu dan arahan Pak Wali yang tidak mono. Nan punya kau guna nak kami berdua. Nan punya kau guna yang mak. Hak masing-masing. Dan kami tidak terjadi ulang itu kami lah namun dibuati alhamdulillah syukuri apa adanya. Bubar mak. Jadi KPK ada forum dialog kami serahkan banyak di situ orang tua yang lebih paham itu. Mau ngecek mau kok terancam tadi berbicara tentang kasus yang tidak elok 10 jari tapi ikut apa adanya yang aku sampaikan mudah-mudahan kita diberi petunjuk lah bisa bersama dan sama apa nanti kita buat Pak Ketua yang terhormat ada dia lah buatlah ratu Pak kami nak tahu mana kami pinti kami itu mana baik itu akhir kalam kami ucapkan terima kasih Pak Ali untuk sesi awal mungkin pemaparan dari kami kok tentu di mana-mana koperasi itu bukan pemimpin acara buat protokol yang menguasai media bukan aku yang memaparkan yang bisa untuk memutuskan tetapi Bapak Ibu ayah Jamak lah yang akan memutuskan sebagai anggota. Aku tutup untuk sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.